positive theory, ya, positive theory of accounting policy, ya, and disclosure. Nah, jadi di sini pada topik ini kita diawali dari adanya permintaan awal, gitu ya, di mana dalam beberapa riset pasar modal, ya, menunjukkan bahwasanya adanya dampak dari uh, laporan akuntansi, gitu ya. Dampak dari laporan akuntansi di sini tentu saja pada akhirnya bersifat inklusif dan juga inkonsisten, gitu ya. Artinya di sini ya masuk di dalam mekanisme, ya, yang dalam hal ini tidak dihipotesakan, gitu ya. Artinya di luar penjelasan dari teori yang ada, yaitu teori efisiensi market hypothesis, ya. Nah, di mana dari teori di sini, gitu ya, uh, dampaknya adalah pengembangan terhadap keilmuan dari bidang positive accounting teori itu, ya, atas pemilihan teori yang ada, ya. Nah, sebelumnya kita melihat, ya, yang namanya positive teori itu berhubungan dengan kepastian, ya, kepastian atas dari apa, ya, dari sudut pandang riset, ya, bahwasanya dalam pengamatan itu harus menggunakan banyak perusahaan, ya, wajib, ya, terutama dari sisi laporan akuntansinya, ya, atau dengan laporan keuangannya, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan lobby perusahaan, ya, bagaimana lobby itu hubungannya ke standar akuntansi, serta bagaimana pemilihan kebijakan akuntansi dalam satu perusahaan, ya, dan juga bagaimana tendensi atas pendekatan yang namanya pendekatan konservatisme, gitu ya. Nah, sehingga positive accounting theory ini, gitu ya, ini melahirkan subteori atau disebut dengan middle theory yang namanya contracting theory, gitu ya. Jadi contracting theory ini dipandang sebagai nexus. Apa itu nexus, gitu ya? Nexus ini adalah implikasi di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, jadi perusahaan ini dipandang uh, punya kontrak, punya hubungan kontrak, ya, di masa yang akan datang kepada pihak manapun, ya. Jadi yang dikatakan dengan kontrak di sini bahwasanya efisiensi itu terjadi, ya, seiring dengan aktivitas kok aktivitas secara ekonomi dalam organisasi, di mana aktivitas yang ada di organisasi di perusahaan itu dapat mengurangi biaya kontrak. Nah, biaya berhubungan dengan biaya kontrak yaitu berhubungan dengan kontrak keagenan dan juga berkaitan dengan hutang piutang atau disebut dengan debt contract, gitu ya. Nah, jadi di sini kontrak ini terjadi, gitu ya. Setiap perusahaan berdiri ya pasti terlibat dari yang namanya hubungan dengan eksternal, gitu kan, atau juga hubungan dengan pinjam meminjam. Nah, sehingga contracting teori itu menjelaskan tidak lepas dari yang namanya apa, ya, permasalahan ekuitas perusahaan dan permasalahan debt. Nah, ini yang dikatakan dengan contracting teori, gitu ya. Hutang udah biasa, ya kan. Kemudian juga vendor, berhubungan dengan vendor, ya, pegawai dan lainnya itu dikatakan dengan agency contract, gitu ya. Nah, sehingga keagenan, ya, di sini, ya, merupakan salah satu pihak yang disebut dengan pihak prinsipal, ya, yang punya keterkaitan dengan pihak yang lain, yaitu hubungan antara prinsipal dengan agent, gitu ya. Ya, kenapa terjadinya hubungan antara prinsipal dengan agent? Prinsipal itu adalah pemilik, ya, sedangkan agent itu adalah yang menerima amanah atau disebut dengan pihak manajemen, ya, atau disebut dengan agent. Nah, di sini harus ada pemisahan, ya, pemisahan antara pihak manajemen itu sendiri dengan pihak pemiliknya, gitu ya, atau disebut dengan prinsipal, gitu ya. Bahwasanya dari kedua pihak tersebut ini berupaya masing-masing, gitu ya, punya kepentingan. Apa kepentingannya? Ya, bagaimana memaksimalisasi kegunaan? Ya, pihak agent itu apa sih yang mau diinginkannya? Ya, pihak agent itu artinya pihak manajemen itu menginginkan apa, ya? Menginginkan yang dibuatnya, yang dilakukannya, yang sudah dipertanggungjawabkannya itu memuaskan, ya, memuaskan pihak prinsipal, ya. Nah, sehingga keterkaitan itu, ya, kontrak
kontrak itu gitu ya, itu dapat dikatakan adalah suatu kontrak yang uh, dianggap menarik gitu ya. Artinya di antara kedua pihak kesepakatannya sejauh mana gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan apa tadi gitu ya, yang dikatakan dengan positive content teori tadi melahirkan yang namanya contracting teori dan agency teori. Nah, jadi dua teori sekalian lahir gitu ya, kayak hal itu. Dan agency teori di sini menimbulkan masalah gitu ya. Masalahnya di mana gitu ya? Masalahnya setiap hubungan antara prinsipal dengan agent itu harus ada pengorbanan, gitu kan? Pengorbanannya apa? Ya pengorbanannya monitoring cost, ya bonding cost dan residual loss, yaitu pengorbanan biaya pengawasan. Misalnya apa? Menyewa kantor akuntan publik, menyewa konsultan, itu kan besar, gitu kan? Maka bagian dari monitoring cost. Mau tidak mau harus dikeluarin, ya, dikeluarkan perusahaan. Ya, kemudian juga biaya residual loss, ya kerugian-kerugian, ya. Nah itu pasti terjadi. Dan biaya keagenan ini dikatakan dengan ya monitoring cost dan bonding cost. Ya, monitoring cost itu tadi berkaitan dengan proteksi harga, ya. Bagaimana proteksi harga dilakukan? Harus ada menyewa kantor akuntan, ya, atau auditing cost. Ya, kemudian juga membuat SOP, ya operating rule, ya. Sedangkan bonding cost ya terkait dengan apa ya, terminologi di mana manajer ya dalam satu waktu gitu ya, ini harus menyiapkan yang namanya laporan keuangan berkala gitu ya, apakah dia semesteran, kuartalan, tahunan gitu ya. Ini dikatakan dengan bonding cost. Oke. Dan setiap agent gitu ya mengeluarkan yang namanya bonding cost. Ya, bonding cost untuk mengurangi monitoring cost. Ya, jadi kalau bonding cost tinggi pasti monitoring cost rendah. Nah ini kalau dia bonding cost-nya rendah, monitoring cost-nya tinggi gitu kan. Ya ini hubungan yang trade off gitu ya. Dan pihak agent gitu ya, ini menghentikan ya seluruh biaya-biaya termasuk di dalamnya adalah spending dan bonding ya ketika biaya marginal ini diimbangi ya, mampu mengimbangi yang namanya spending cost dan bonding cost gitu ya. Artinya di sini dapat memonitoring biaya dapat marginal reduction di sini bisa mengurangi yang namanya monitoring cost. Jadi equal ya. Kalau dikeluarkan satu maka masuknya juga satu. Berarti biaya keagenannya rendah gitu ya. Nah, sedangkan residual loss gitu ya, ini berkaitan dengan kerugian ya. Ya, kerugian yang dihubungkan dengan kemampuan ya, kemampuan untuk apa ya? Membayar kewajiban-kewajiban keseluruhannya kepada para prinsipal gitu ya. Dan juga ex post setting ya bagaimana di sini pada akhir periode gitu ya pihak agent bisa mampu gitu ya atau ability memberikan apa ya memberikan yang namanya agent future remuneration ya dan juga perubahan kepemilikan ya berdampak juga terhadap remunerasi pembayarannya ya. Nah ini item-item atau juga poin-poin yang terkait dengan penerapan yang namanya agency teori ya. Dan di praktik nyata ya bahwasanya upaya proteksi harga ya. Nah, ini tidak selamanya berlangsung mulus ya. Di mana agent ya ini dapat secara penuh ya, secara penuh uh, memberikannya dan juga berdampak terhadap perilaku ya. Dan ini juga sangat tergantung pada sistem insentif ya. Apabila insentif kecil maka kemungkinan residual loss juga meningkat ya. Dan atribut dari agency teori itu adalah bagian dari peranan dari ilmu akuntansi ya. Jadi ilmu akuntansi itu adalah ilmu monitoring ya atau juga mekanisme mekanisme monitoring and bonding ya. Jadi jumlah akuntan, nah ini ikut terlibat ya. Artinya agensi teori ini banyak melibatkan akuntan ya.
Nah, ini tadi harga yang paling penting ya. Artinya bagaimana memproteksi harga ya, dan juga permasalahan dengan para pemangku kepentingan ya. Jadi sini harus dipisahkan ya, dipisahkanlah yang namanya pemilik dengan pihak manajemen. Itu kan esensi dari agency teori ya, hubungan antara prinsipal dengan agent ya. Dan pemisahan tersebut gitu ya, ini disebabkan karena apa? Ya ada resiko gitu ya, atau adanya dividen yang diinginkan nantinya, gitu kan? Atau juga ada permasalahan yang horizon, gitu ya. Artinya permasalahan uh, ini ya, permasalahan internal. Kemudian upaya penghindaran resiko, gitu ya. Nah, maka di sini pihak manajer, gitu ya, ini ingin resikonya berkurang, ya terkait dengan hubungan dengan pemangku kepentingan tadi ya sebagai ya prinsipal. Nah, di mana di sini harus ada bagaimana cara mengurangi resiko itu? Ya, upaya mengurangi resiko itu dengan cara diversifikasi, gitu ya. Jadi kalau diversifikasi dilakukan, maka resiko berkurang ya, dan juga keterbatasan apa ya, sehingga hubungannya kepada para stakeholder juga ikut berkurang ya. Dan juga dividen implikasinya, ya, dividen di sini adalah uh, manajer gitu ya, itu akan membagikan ya bagian dari labanya berupa dividen kepada siapa? Kepada para pemangku kepentingan, pemegang saham terutama ya. Jadi sini menimbulkan yang namanya proses pembayaran ya, pay their remuneration, dan juga uh, pembentukan cadangan ya, atau disebut dengan empire building. Dan upaya proteksi secara horizon, yaitu secara internal ya, manajer dalam jangka waktu pendek, gitu ya, ini memberikan apa ya, memberikan respect ya terkait dengan yang dilakukan secara internal kepada perusahaan, yaitu menjaga cash flow. Ya, jadi menjaga cash flow di masa yang akan datang, dan juga secara horizontal melakukan apa ya, upaya diversifikasi gitu ya secara internal. Jadi dengan kata lain ya, upaya perlindungan atas harga yaitu dapat melakukan konflik gitu ya, yang mengurangi beberapa permasalahan yang ada. Kemudian juga dalam konteks ini ya, manajer mengasumsikan bahwasanya uh, kepemilikan yang ada di dalam perusahaan, nah ini secara total gitu ya, ini merupakan apa ya, memang haknya si pemangku kepentingan, mau tidak mau harus dipenuhi gitu ya. Jadi dengan kata lain, shareholder inilah prinsipal, dan agent inilah sebagai alat legitimasi, alat ini ya, alat untuk menjalankan keinginan dari yang namanya prinsipal tadi gitu ya, sebagai bagian dari agency teori gitu ya. Dan otomatis apa yang dilakukan? Nilai perusahaan gitu ya. Maka nilai perusahaan itu haruslah stabil minimal ya, atau juga meningkat. Maka nilai perusahaan itu tergantung pada hutang gitu ya, hutang dan juga ekuitas gitu ya. Nah, sehingga beberapa dampaknya adalah berdampak pada perilaku gitu ya. Artinya di sini kelebihan pembayaran dividen ya, kemudian adanya pergantian aset ya, kemudian juga pada investasi yang di bawah nilai ya, atau juga uh, klaim dilusi saham ya, atau pemecahan saham. Nah, dampak dari kelebihan pembayaran dividen apa ya? Mengurangi hutang. Kemudian juga dapat apa ya? Memproteksi secara personel ya dari resiko kebangkrutan ya. Dan juga berkaitan dengan hutang ini ya, berkaitan dengan juga dengan harga saham ya, dan juga berkurangnya nilai perusahaan karena apa? Karena hutang. Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan dengan diantaranya yang lain selain dari excessive dividend payment, yaitu aset substitution ya, pergantian aset berupa ini ya, mengalihkan ya, mengalihkan kebijakan hutang ya, mengalihkan kebijakan hutang, atau juga ada beberapa investasi ya, di mana dalam investasinya di sini menghasilkan NPV yang positif ya, karena dengan adanya NPV yang positif maka dana itu tersedia ya, agar dapat
digunakan ya, digunakan untuk menutupi hutang-hutang ya kepada para pemangku kepentingan ya, dibanding dengan pembagian dividen kepada pemegang saham. Jadi prioritasnya adalah under investment itu adalah berupa pelunasan hutang dibanding pembayaran dividen. Nah, itu hubungan yang tarik-menarik ya. Nah, berikutnya signaling teori. Nah, jadi berkaitan dengan apa ini positive accounting theory itu melahirkan yang namanya selain dari agency teori gitu ya, kemudian juga signaling teori. Nah, apa itu signaling teori gitu ya? Nah, tapi sebelumnya bolehlah kita diskusi kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Dari yang namanya positive accounting theory ini. Jadi banyak ini teori turunannya ya. Nah, jadi bicara signaling teori gitu ya, yaitu bagaimana kewajiban manajer ya, kewajiban manajer untuk menyajikan informasi kepada siapa? Kepada investor gitu ya, terkait dengan keputusan yang mau diambil oleh investor ya. Maka dalam hal ini apa ya? Nah, dilakukan kontraktual secara efisiensi ya, yaitu di mana pihak manajer itu akan memberikan signal ya terkait dengan kebijakan di masa yang akan datang ya, terkait dengan pemberian uh, insentif ya, sehingga insentif itu dianggap sebuah signal ya, signal yang bisa berupa baik, netral atau juga informasi yang buruk ya. Maka semuanya tidak lepas dari namanya proses politik gitu ya, di mana proses politik di sini terkait dengan ya kalau berhubungan dengan masyarakat ya, umum gitu ya, public attention gitu ya, secara keuangan dan juga pembentukan persepsi dan reputasi ya. Nah, itulah ya. Jadi dengan kata lain ya, positive accounting theory ini merupakan suatu riset nantinya yang terus digunakan sebagai pionir dari uh, apa ya, riset-riset kuantitatif ya, berhubungan dengan saham ya, berhubungan dengan dividen ya, berhubungan dengan hubungan keagenan ya. Nah, itu semuanya adalah positive accounting theory gitu ya. Jadi sebuah model teori secara teoretikal yang menggambarkan bagaimana hubungan kontraktual gitu ya, hubungan kontraktual dengan prinsipal dengan agent gitu ya, dan juga menjelaskan bagaimana akuntan itu uh, menghandle biaya ya, sehingga hubungan keagenan itu berlangsung secara terus menerus ya. Nah, ini yang dikatakan dengan positive accounting theory ya, bisa kita simpulkan yang melahirkan tiga teori besar tadi ya, yaitu agency ya kan, contracting ya, dan juga ini ya, shareholder theory. Itu yang bisa kita simpulkan ya dari topik ini. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perbincangan kita di sore hari ini. Nanti judulnya juga belum sempat saya berikan. Nanti saya kabari lagi ya. Baik, saya kira itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan.